Senang sekali saya Serelia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Seorang tersangka pemalsuan Kartu Indonesia Sehat atau KIS di Indragiri Hilir ditangkap polisi. Sebanyak 10 lembar KIS palsu disita. Kematian seorang Dona Riasta di dalam rumah di Kampar meninggalkan banyak pertanyaan dari keluarga dan kerabat. Dua tersangka ditangguhkan penahanan karena tidak cukup bukti. Seekor buaya di Sungai Udan, Indragiri Hilir mengancam keselamatan ditangkap warga. Predator sungai itu kemudian diserahkan ke Dinas Damkar untuk dilepasliarkan kembali ke tempat yang jauh dari pemukiman. Untuk mencetak sama kepala ini berapa meminta biayanya? 50.000. Seorang tersangka pemalsuan Kartu Indonesia Sehat atau KIS ditangkap polisi di Tembilahan, Indragiri Hilir Riau. Tersangka bernama Fandi Ariki ditangkap polisi usai menerima laporan dari salah seorang korban. Modus tersangka dengan memalsukan surat-surat dan menjual kartu palsu itu kepada warga dengan harga Rp100 hingga Rp150.000 per lembar. Bersama tersangka, polisi menyita sebanyak 10 lembar Kartu Indonesia Sehat atau KIS palsu. Salah seorang korban mengatakan, ia tergiur membuat KIS untuk kebutuhan berobat 4 orang keluarganya. Akibat penipuan, korban merugi sebesar Rp400.000. Soalnya si yang membuat ini menawarkan jasa membuat KIS itu, dia lihatkan bukti yang sudah dibuat, saya langsung berminat. Setelah dicek semalam di kantor BPJS 1 hari. 1 hari selesai ya? Berapa abang bayar sama? Untuk uang beritanya, untuk uang rokok orang dalam 50.000, untuk uang rokok dia terserah lah mau ngasih berapa. Saya membuat untuk keluarga 4 orang. 4 orang ya? Warga lain banyak juga ya? Warga lain ada juga Pak, palsu semua. Dari penyelidikan polisi, tersangka sudah membuat 40 lembar KIS palsu dengan kerugian sekitar Rp4.500.000. Polisi masih mengembangkan kasus dan diperkirakan masih ada korban yang belum melapor. Jadi bermula dari pada saat tanggal 22 Oktober, pelaku menawarkan beberapa kartu Indonesia Sehat kepada korban dan keluarganya. Nah, di situ terjadi transaksi per kartu dihargai dengan Rp100.000, sehingga 4 kartu dicetak oleh saudara pelaku di tanggal 23 langsung diberikan oleh korban. Nah, pada saat tanggal 29 korban mengecek ke kantor BPJS, ternyata kartu tersebut belum terdaftar dan tidak benar, sehingga kami melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku tanggal 29 sore itu di Jalan Profesor M. Yamin, Kota Tembilahan. Lalu kami lakukan proses penyidikan dan sekarang pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami amankan di Rutan Polres Indragiri Hilir. Hasil pengembangan dan pengakuan tersangka telah melakukan perbuatan tersebut dari bulan Maret hingga bulan Oktober tahun 2025. Tersangka kini ditahan di Polres Indragiri Hilir dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Seorang wanita mencuri tas jemaah saat sedang salat di sebuah masjid di Jalan Ikhlas, Kelurahan Pematang Kapau, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau seorang wanita menyelinap masuk masjid
saat sedang berlangsung salat berjamaah. Dengan gerak cepat, pelaku kemudian mendekati rak tempat barang di dalam ruangan masjid tersebut. Pelaku kemudian kabur menggondol tas jemaah berisi sejumlah uang tunai dan telepon genggam. Pelaku sempat berpapasan dengan penjaga masjid, menyampaikan lupa mengunci rumah dan cepat-cepat harus pulang. Penjaga masjid yang curiga kemudian membuka layar monitor kamera pengawas. Ternyata wanita tersebut telah mencuri tas jemaah. Saya lagi jalan di belakang, ada ibu kan tergesa-gesa keluar sambil mengomong, "Pak, kunci rumah saya belum terkunci, lupa ngunci." Dan dia berkata begitu, saya juga ambil hati nurani, saya berkata, kasihan juga. Nggak taunya rupanya dia udah bawa HP sama dompet. Setelah kita buka CCTV, rupanya dia maling. Satu orang. Ya dia rupanya bawa kendaraan itu saya nggak tahu karena kan masih gelap, subuh. Iya, warga sekitar. Ya hanya dompet sama, ini 2 orang yang hilang. Yang satu hilang dompet, yang satu hilang HP. 2 korban pencurian belum melaporkan kejadian ini ke polisi, sementara penjaga masjid akan meningkatkan pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Seorang narapidana perempuan kedapatan menyembunyikan sabu-sabu di lapas kelas 2A Pekanbaru Riau. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu seberat 22 gram diselipkan di dalam pembalut. Tersangka berinisial RS mendapat barang haram itu dari temannya saat berkunjung ke lapas. Sabu-sabu sedianya akan dikonsumsi bersama teman-temannya di dalam lapas. Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Pekanbaru mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung dan pegawai lapas agar kejadian serupa tidak terulang. Ya kita nggak tahu Pak, paling tidak barang itu belum nyampe di dalam dan kita berusaha jangan sampai barang itu masuk ke dalam Pak. Maka dari itu upaya kami dengan adanya kejadian seperti itu, kami akan meningkatkan lagi dari pengamanan baik itu dari segi penggeledahan barang dan badan. Baik itu pengunjung maupun pegawai kita yang masuk pada saat berdinas. Sementara itu, Kanit Idik Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan mengejar pemasok barang haram tersebut ke lapas. Hasil interogasi terhadap 2 warga binaan tersebut, sabu tersebut didapatkan dari salah satu keluarganya yang pada saat itu mengunjungi dengan membawa makanan. Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pembalut dan disimpannya. Dari keterangannya, sabu tersebut didapat dari DPO yang bernama S. Terhadap warga binaan tersebut kami telah kembalikan dan untuk proses sidik lebih lanjut. Untuk keberadaan DPO S kami masih mendalaminya. Tersangka kini ditahan di Polresta Pekanbaru dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmad Ison dan Aulia Ranituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau.